Pada asana tangan jari. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Untuk pembelajaran dimulai, ada pembelajaran 6 sampai 7. Pembelajaran sebelum berdoa sesuai agama dan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk anak-anak. Anak-anak, ibu mau bertanya, apakah kalian hari ini sudah rapi untuk mengikuti dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Kalian coba dicek ya untuk kerapian, baik atribut kalian, kemudian lingkungan di sekitar, apakah ada sampah atau tidak. Kalau belum ada sampah, tolong dibuangnya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, ibu akan mengabsen dulu kalian ya. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada. Siapa namanya? Tidak. Kenapa dia tidak sekolah hari ini? Sakit. Sudah berapa hari tidak sekolah? 2 hari. Kalian sudah sempat menerimanya? Sudah. Baik anak-anak, anda tetap fokus ya. Di dalam pembelajaran kita akan menerapkan yang namanya teknik stop mindfulness-nya. Ya, ibu akan memberi kalian coba duduk dengan rapi, tegak. Jika sudah semuanya, mari kita memfokuskan diri kita agar kita fokus juga di dalam menerima pembelajaran ya. Sudah anak, sudah siap? Sudah. Tarik nafas, tahan, hembuskan, tarik nafas lagi, tahan, hembuskan, tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Selesai ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan berbicara tentang ya kesepakatan kelas ya. Yang mana nanti kesepakatan kelas itu ada 6 ya. Ibu bacakan ya. Yang pertama, harus datang tepat waktu sesuai jam pelajaran. Ini sudah luar biasa ya, sudah hadir ya. Akan tetapi ada anak yang absen 1 ya. Kemudian di saat guru menjelaskan pelajaran, siswa tidak boleh ribut, tolong diperhatikan. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Yang keempat, berbicara sopan dan baik. Yang kelima, saling menghargai antar teman. Kemudian yang keenam, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ya, itu kesepakatan saya. Kemudian ibu juga akan memaparkan tujuan dari pembelajaran pagi hari ini ya. Di mana ya siswa mampu menjelaskan praktek-praktek kesehatan diri dan keselamatan kerja serta penerapan budaya kerja industri 5R dengan mempresentasikan contoh praktek-praktek yang didapat dari media ya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menerapkan praktek-praktek kesehatan diri dan keselamatan kerja serta
serta menerapkan budaya kerja industri 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin melalui simulasi kegiatan praktek di Bank Bumi dengan benar. Ya, anak-anak di dalam penilaian nanti ya, ibu akan menilai secara formatif, yaitu di mana anak itu aktif gitu ya. Yang kemudian dilanjutkan nanti ada ujian semester, kemudian ada ujian akhir semester. Nah, pada pagi hari ini ibu akan memulai pembelajarannya. Sekarang ibu mau bertanya kepada kalian ya, apa yang dimaksud dengan K3LH? Siapa yang bisa jawab? Silakan. K3LH itu merupakan singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, serta lingkungan hidup. Ya, kasih aku dulu. Ada mungkin pendapat yang lain terkait dengan K3LH? Silakan. Ya, nak. K3LH itu merupakan salah satu upaya atau program yang dikhususkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ya, kasih aku. Lagi satu ya. Apa yang dimaksud dengan 5R? Ya, silakan. Ya, yang dimaksud 5R yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ya, kasih aku. Mungkin ada yang menjelaskan lagi terkait 5R gitu. Ibu Dan. 5R itu ada ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Baik. Apa yang dimaksud dengan K3LH? Yaitu K3LH adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup, yaitu serangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjamin kondisi kerja yang aman, sehat, dan lestari bagi pekerja serta lingkungan sekitar. K3LH bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat pekerjaan, serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup dalam dunia kerja. Penerapan K3LH menjadi tanggung jawab bersama antara perusahaan, karyawan, dan pemerintah demi terciptanya lingkungan kerja yang optimal. Anak-anak, kemudian apa tujuan dari K3LH itu? Tujuannya adalah memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Beberapa tujuan utama K3LH antara lain, yang pertama, mencegah kecelakaan kerja. K3LH bertujuan untuk mengurangi dan mencegah kecelakaan di tempat kerja melalui berbagai program keselamatan dan pelatihan. Kedua, melindungi kesehatan pekerja. K3LH juga fokus pada upaya mencegah penyakit akibat kerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Yang ketiga, menjamin kelestarian lingkungan selain kesehatan dan keselamatan. K3LH berperan penting dalam menjaga lingkungan agar tidak tercemar oleh kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas lingkungan kerja yang aman dan sehat, berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Baik anak-anak, apa yang menjadi dasar hukum K3LH itu? Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja. Kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem manajemen K3. Baik anak-anak, kemudian apa manfaat dari K3LH? Yang pertama, dengan menerapkan K3LH, perusahaan dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman.
Yang kedua, lingkungan kerja yang sehat akan mengurangi penyakit akibat kerja dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ketiga, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat menimbulkan biaya yang besar bagi perusahaan. Dengan K3RH, perusahaan dapat mengurangi biaya yang timbul akibat hal tersebut. Ya. Yang keempat, dengan menerapkan K3RH, perusahaan mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku, menghindari sanksi hukum, dan meningkatkan kepercayaan rekan sebisnis. Ya. Anak-anak, kemudian ini apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Ya. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Ya. Nah, nanti ya kalau kalian sudah tamat dari sekolah ini, kalian juga akan menjadi tenaga kerja. Di mana anak-anak kebingungan tenaga kerja ya itu dapat dikelompokkan juga menjadi tiga. Yang pertama, Perlindungan sosial. yang kedua, Perlindungan teknis. yang ketiga, Perlindungan ekonomis. nah anak-anak yang menjadi perlindungan sosial itu yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha kepada karyawan untuk mengembangkan kehidupan sebagaimana manusia pada umumnya. Perlindungan sosial disebut juga kesehatan kerja. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan mengenai kesehatan kerja yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan norma-norma yang berlaku. Ya, contohnya apa anak? Asuransi. Yang kedua yaitu perlindungan teknis, di mana perlindungan terkait usaha agar pekerja terhindar dari Kesalahan kerja. saat melakukan Pekerjaan. Yang ketiga, perlindungan ekonomis, di mana perlindungan terkait usaha-usaha untuk memberikan penghasilan yang cukup, yaitu gaji jangannya untuk memenuhi kebutuhan Hidupnya. baik anak-anak. Kemudian yang selanjutnya itu jaminan sosial. Apakah di antara kalian sudah memiliki yang namanya kartu indonesia? Ya. Kemudian jaminan sosial ini yang diterima pekerja ini itu berdasarkan Undang-Undang RI ya nomor 40 tahun 2004, yaitu yang pertama jaminan kesehatan, yang kedua jaminan kecelakaan kerja, yang ketiga jaminan pensiun, yang keempat jaminan Kematian. Baik anak-anak, sekarang ibu akan memaparkan juga yang namanya budaya industri, yaitu 5R, di mana 5R ini adalah ringkas, Rapi, resik, rajin, rawat. Baik anak-anak, kemudian apa itu budaya 5R? Budaya 5R merupakan metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang ya, yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja, sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan atau kinerja kerja secara Menyeluruh. Budaya 5R itu yang pertama yaitu seiring, itu ringkas ya, merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Yang kedua seiton yaitu rapi. Segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. Kemudian yang ketiga seiso atau resik ya, merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang Baik. Yang keempat, seiketsu yaitu rawat, merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi tahap Sebelumnya. Kemudian kelima, Shichuke yaitu rajin, yaitu pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh Tahapan. Kemudian anak-anak, apa yang menjadi manfaat dari budaya 5R itu? Manfaat
utama dari penerapan konsep 5R sebenarnya adalah untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi, baik di lingkungan kerja, rumah maupun tempat lainnya. Selain itu, tujuan 5R adalah yang pertama menciptakan lingkungan kerja yang lebih teratur, bersih, nyaman, sehat, dan menyenangkan bagi para tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan disiplin tenaga kerja. Yang ketiga, membudayakan kebiasaan positif. Yang keempat, merangsang sikap kerja yang positif. Yang kelima, mendukung peningkatan kepekaan dan kreativitas dalam bekerja. Baik anak-anak, mari kita nanti ya budayakan namanya 5R. Anak-anak, sebelum Ibu akan menayangkan video untuk kalian ya. Mari kita adakan sedikit dulu ya. Mari kita berdiri. Untuk speaking pada pagi hari ini ya, kalau Ibu bilang misalnya pegang hidung, kalian pegang hidung ya, panjang juga ya, sesuai arahan Ibu ya. Sudah ya anak? Sudah. Mari pegang hidung, pegang mata, pegang mulut, pegang alis, pegang mata, pegang hidung, pegang mulut, pegang mulut, pegang mata, pegang alis, pegang hidung. Ya, cukup ya anak ya. Cukup? Cukup. Silakan duduk. Tiap aktivitas pekerjaan memiliki risiko bahaya. Lingkungan kerja yang sehat dan aman akan menciptakan pekerja yang sehat, bugar, dan produktif. Hal tersebut bisa terwujud jika kita pemahaman yang benar mereka tiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga merupakan upaya mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Tentunya, di situasi pandemi seperti saat ini, peran ketiga sangatlah penting dalam rangka penerapan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, serta upaya peningkatan daya tahan tubuh para pekerja. Lalu, apa saja faktor penyebab risiko kesehatan di tempat kerja? Risiko tersebut disebabkan oleh faktor biologi, faktor kimia, faktor psikososial, faktor ergonomi, dan faktor fisik. Penerapan tempat kerja yang aman, sehat, dan selamat tentu menjadi kepentingan bersama. Bagi organisasi, manfaat yang dirasakan yaitu peningkatan produktivitas kerja, menurunnya angka absensi pekerja karena sakit, serta menurunnya biaya kesehatan bagi pekerja, dan citra positif bagi tempat kerja. Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh para pekerja yaitu rasa aman dan jamin perlindungan bagi pekerja, kemampuan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan serta kesejahteraan pekerja, dan berkurangnya stres kerja. Rambu-rambu bukan 3 ada 6 jenis. Lingkaran berwarna merah berarti larangan. Lingkaran berwarna biru berarti kewajiban. Segitiga berwarna kuning berarti waspada. Segi 4 berwarna hijau berarti zona aman. Segi 4 berwarna merah berarti pemajangan. Segi 4 berwarna putih berarti informasi umum. Contoh rambu-rambu larangan. Dilarang membawa bahan logam. Dilarang makan atau minum. Dilarang mengaktifkan gawai. Dilarang menyalakan api. Dilarang merokok. Dilarang membawa kamera. Contoh rambu-rambu kewajiban. Cuci tangan sebelum dan sesudah bekerja. Gunakan baju pelindung. Gunakan masker. Gunakan helm keselamatan. Gunakan sarung tangan. Gunakan respirator.
Contoh rambu-rambu waspada. Hati-hati jalan licin. Bahaya listrik tegangan tinggi. Hati-hati bahan beracun. Hati-hati kerja petrol dan gigi. Area CCTV. Bahaya bahan korosif. Contoh rambu-rambu zona aman. Air minum keselamatan. Pelampung keselamatan. Titik kumpul. Klinik darurat. Kotak P3K. Tandu darurat. Rambu-rambu pemadaman. Telepon darurat kebakaran. Lampu pemadaman api. Tangga darurat. Dari perubahan budaya ini, kita akan merasakan manfaatnya bersama di berbagai aspek, termasuk safety, menghilangkan potensi kecelakaan kerja, dan zero accident, quality, zero defect, dan mencegah musim tidak bekas rusak. Cost, mengurangi inventory dan menghilangkan pemborosan. Delivery, menghilangkan keterlambatan proses berikutnya. Morality, disiplin, menghilangkan komplain dan absensi yang baik. Environment, meminimalisir penyebab pencemaran dan mencegah pencemaran di lingkungan kerja. Penerapan 5R merupakan salah satu upaya membangun budaya kerja atau perilaku yang berlandaskan nilai-nilai akhlak. Anak-anak suka menyimak video ya. Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Dan ibu akan membagikan LKPD ini mana nanti kalian kerjakan, sudah selesai kalian akan presentasikan. Ya, ini dulu gunakan. Baik anak-anak, karena kalian sudah selesai ya untuk diskusikan terkait materi tadi, sekarang kita akan presentasi ya. Anak-anak yang kelompok 1 sudah siap, silakan. Om Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD yang telah kami diskusikan. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, izinkan kami untuk menggaungkan yel-yel dari kelompok 1. Kelompok 1, siap semua. K3LK, jaga bersama, kerja aman, lingkungan sehat. Kelompok 1, selalu hebat. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Putri Ramayali Putri, absen 21. Saya Weltrani, absen 2. Saya Putri Elisa Dewi, absen 19. Saya Anastasia Putra alias Arya 1. Jadi sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan K3LH. K3LH adalah singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. K3LH merupakan rangkaian prosedur dan kebijakan yang diterapkan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja serta melindungi lingkungan di tempat kerja. Yang nomor 2 akan dilanjutkan dengan rekan saya. Mengapa kita harus menerapkan K3LH di lingkungan pekerjaan? K3LH merupakan aspek penting yang akan
melancarkan suatu pekerjaan. K3LH juga sudah masuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. K3LH ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya suatu kecelakaan akibat kerja serta memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, Risma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya Kalisa dari kelompok 3 ingin bertanya. Coba dong kasih contoh penerapan K3LH di lingkungan kerja. Baik, ingin menjawab. Saya Erlin akan menjawab pertanyaan dari Kalisa. Contoh penerapannya yaitu menggunakan APD atau alat pelindung diri. Yang kedua, bisa mengurangi sampah dalam tempat kerja. Yang ketiga, bisa mendaur ulang sampah-sampah menjadi bahan yang lebih baru atau yang bisa digunakan. Baik, apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Kayaknya ada yang bertanya. Aku Clara. Izin bertanya. Apa pentingnya K3LH dalam lingkup kerja? Terima kasih atas pertanyaannya ya, saya menjawab. Jadi Clara, pentingnya K3LH dalam lingkup kerja itu yang pertama adalah mencegah terjadinya kecelakaan atau insiden atau cedera pada karyawan, serta menjamin keselamatan pada para kerja atau karyawannya. Dan yang ketiga itu adalah menjaga sumber-sumber produksinya. Bisa diterima, Clara? Iya. Yang lain ada lagi? Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami menutup, izinkan kami menggaungkan yel SMK kita. SMK bisa, SMK hebat, SMK Bali Dewata, jaya, jaya, jaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata kami ucapkan Om Santi, 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 Om. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini siapa yang bisa memiliki pertanyaan terkait materi ini? Silakan. Baik, dari materi ini saya bisa memahami betapa pentingnya K3LH itu, karena kita bisa menjaga keselamatan karyawan, bisa menjaga kesehatan kerja dengan K3LH ini. Kita bisa menerapkan dengan cara memakai helm pelindung, dengan cara membersihkan tempat kerja kita yang lain. Siapa yang dulu? Baik, dari saya, jadi kesimpulannya adalah 5M merupakan prinsip manajemen yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, teratur, dan efisien. Dengan menerapkan 5R, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, serta menciptakan budaya kerja yang lebih baik. Selain itu, 5R juga berkontribusi pada keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, untuk pembelajaran hari ini, Ibu melihat kalian ya mengikuti dengan antusias sekali ya. Dimana nanti ya pembelajaran hari ini K3LH dan 5R itu sangat penting di dalam penerapannya hari lepas satu di dalam kehidupannya kalian nanti di saat bekerja ya. Kasih aplaus dulu. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu mengucapkan banyak terima kasih ya. Kemudian kita akan bertemu di minggu ke depan, di mana kita akan kembali menerapkan praktek-praktek K3LH ya dan 5R di bank ini nanti ya. Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini ya. Kita tutup. Ada asal Sebelumnya Ibu meminta salah satu anak untuk menutup pembelajaran ini. Baik teman-teman semuanya, setelah pembelajaran terakhir, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.